merenung di sudut kamar, memikirkan jalan keluar untuk kondisi yang mendera saat ini. Kirana bahkan tidak tahu jika beban Wira saat ini seberat itu. Peternakan ikan yang gagal panen dan kecelakaan yang membuat anak orang harus terbaring di rumah sakit. Belum lagi dirinya yang bersikap seenaknya pada pria itu pasti membuat beban yang ditanggungnya semakin berat. Tak terasa air mata Kirana mengalir, ia pun tak tahu mengapa sejak sakit kemarin ia lebih sensitif, padahal sebelumnya Kirana tidak pernah seperti ini. Jangankan menangis, sedih saja rasanya hampir tidak pernah. Wanita itu lebih sering marah-marah daripada menangis. Di sela-sela tangisnya ponsel Kirana berdering. Lantas wanita itu bangkit dan beranjak untuk mengambilnya. Nama Mas Farhan muncul di layar utama. Jarang sekali masnya itu menelpon kalau tidak ada kepentingan. "Halo," ucapnya. "Buka wa," perintah Farhan di ujung sana. Lalu panggilan itu terputus, Kirana mengeritkan dahinya heran atas tingkah Farhan yang tidak jelas. Namun tak urung ia tetap membuka pesan dari masnya. Keritan heran itu semakin dalam ketika Farhan mengiriminya sebuah screenshot bukti transfer dalam nominal yang cukup besar. "Mas Farhan jelek, kasih ke suami lo deh, kalau tanya buat apa bilang sebagai bentuk minta maaf dari gue. Anda, cie," alih-alih berterima kasih Kirana malah mengirimkan satu kata itu. Farhan mengirimkan sejumlah uang ke rekening Kirana dengan niatan membantu Wira untuk pengobatan Aisyah. Lagi-lagi Kirana terharu. Farhan memang bukan tipe orang yang menunjukkan kepedulian lewat ucapan, namun pria itu menunjukkan lewat tindakan. Kirana keluar dari kamarnya untuk mencari keberadaan Wira. "Ayah mana Mas?" tanya Kirana pada Angga yang tengah bermain ponsel di ruang keluarga. "Belum pulang," jawabnya singkat. "Emang kemana?" "Pemancingan." Kirana mengangguk-angguk saja. "Anterin mau nggak?" "Kemana?" tanya Angga tanpa menoleh, masih sibuk dengan game online-nya. "ATM, nggak dibolehin pergi sama ayah." Kirana berdecak sebal. "Ya udahlah," lapun berbalik, melangkah cepat ke arah kamarnya. Begitu sampai di ambang pintu, wanita itu masuk ke dalam dan mengambil tas kecil yang biasa ia bawa bepergian, lalu menyampirkannya di bahu lalu berjalan menuju almari tempat kunci motor disimpan. Laki-laki itu langsung beranjak mengambil kunci motor ketika melihat Kirana yang mendekati almari. Angga langsung menyaut kunci motor yang hendak Kirana ambil. "Heh, mau dipakai? Ayo gue antar jadi nggak?" Mau tak mau Angga harus mengantar, mengingat ucapan ayahnya yang melarang Kirana untuk berpergian. Namun wanita itu keras kepala dan hendak pergi sendirian. Wanita itu melotot kepada Angga atas bahasa yang digunakan laki-laki itu. "Yang sopan ya sama orang tua, aku ini bunda kamu ya." "Tiri," jawabnya. "Walaupun Tiri tetap aja aku istri ayah kamu." "Jangan kurang ajar," Angga tidak menghiraukan. Laki-laki itu menaiki motor matic yang sudah terparkir di halaman dan menyalakannya. Sedang Kirana masih memakai sandal. Berjalan ke arah Angga dan nangkring di jok belakang. "Berangkat," ucap Kirana dengan nada yang sama seperti tukang ojek di televisi. Tak berapa lama kemudian sampai pada atem terdekat. Kirana langsung melangkah ke bilik dan melakukan transaksi. Sedang Angga menunggunya di depan. "Nih," Kirana mengangsurkan 2 lembar 100 ribuan di depan Angga yang hanya diam menaikkan satu alisnya. "Buat kamu, cepat mau nggak?" Seutas senyum tipis terbit dari bibir remaja itu. Angga menerimanya, "Thanks." Giliran duit bisa nyengir. Wiratama pulang dari pemancingan dan tidak mendapati siapapun di rumah apalagi istrinya tidak ada di kamar. Lantas pria itu mencarinya di ruangan lain, barangkali Kirana di kamar mandi ataupun di belakang rumah. Televisi dibiarkan menyala ketika tidak ada satupun yang menontonnya. Suara motor terdengar dari halaman depan. Wiratama berbalik dan melangkah menuju ruang tamu. Pintunya sudah terbuka lebar, pria itu bersedekap dada melihat Kirana dan Angga turun dari motor. "Dari mana?" tanya Wira dengan suara beratnya mengintimidasi dua orang yang baru pulang itu. "Kamu ndak dengerin Mas apa kata ayah?" tanyanya lagi, sekarang ditujukan pada Angga. "Marah ke aku aja, Angga nggak salah apa-apa." "Masuk kamar," perintahnya. Angga masuk lebih dahulu ke dalam rumah disusul Kirana, wanita itu langsung menuju kamar sesuai apa yang diucapkan oleh suaminya. Wiratama mengunci pintu sesampainya di kamar. "Duduk," tegas Wira. Pria itu berdiri di depan Kirana, dengan rahang yang mengetat. Terlampau kesal hari ini karena istrinya susah untuk diatur. "Sesusah itu ya untuk kamu dengar ucapan saya?"
Kirana menunduk, aura yang dipancarkan Wira begitu pekat dan mengerikan, sedikit membuat Kirana takut. Harus berapa kali saya bilang supaya kamu nurut, cuma buat sementara ajaran. Istirahat, sudah kamu ndak perlu ngapa-ngapain, cuma itu aja. Sesusah itu Ran, waktu pulang dari rumah sakit kamu terus ngobrol sama teman kamu berjam-jam padahal seharusnya langsung istirahat saya boleh kan? Kamu maksa main sama Elma seharian saya juga biarkan, kamu ikut saya ke rumah sakit saya turuti. Bukannya nurut setelah itu tapi kamu malah seenaknya sendiri, Wiratama mengembuskan napas panjang setelahnya. Pria itu masih berdiri dengan tatapan yang mengarah ke Kirana. Sekarang jelasin dari mana kamu tadi. Atam, untuk apa? Uang dari saya masih kurang. Kamu bisa ngomong langsung ke saya. Kirana menggeleng pelan. Mas Farhan kirim uang buat bantu pengobatan Aisyah, aku cuma mau ngambil biar bisa berguna sedikit karena aku nggak bisa bantu apa-apa. Kirana membuka tas dan mengeluarkan sejumlah uang yang tadi ia ambil dari ATM. Kembalikan saja, saya masih bisa handle. Wajah Kirana terangkat melihat Wira yang masih saja menatapnya dalam. Mas Farhan kasih buat permintaan maaf. Saya sudah maafkan, sekarang kembalikan. Tapi ini jumlahnya lumayan buat meringankan. Kita lagi susahkan. Peternakan gagal panen, kita banyak pengeluaran, kalau ada yang bantu kenapa harus ditolak. Wiratama diam, berperang dengan pikirannya. Kirana, melangkah mendekat dan meletakkan uang itu di tangan. Wira, pria itu menatap uang tersebut gamang. Sekali ini aja, ya, ucap Kirana. Wira mengalihkan pandang kepada istrinya yang berdiri di hadapannya. Wanita itu menatapnya penuh harap. Istrinya sudah tahu. Kirana menaikkan kedua bahunya atas pertanyaan Wira. Kirana mengambil ponselnya yang berada di dalam tas dan menyerahkan ke Wira. Pria itu menerimanya dan langsung mendial nomor Farhan. Sudah, sekarang kamu istirahat. Pinjam ponsel kamu, biar saya ngomong langsung sama Farhan. Setelah telepon itu tersambung Wira pergi keluar kamar untuk berbicara dengan Farhan mengenai uang tersebut. Hari-hari Kirana berjalan seperti biasanya setelah 1 minggu bed rest untuk pemulihan. Kirana sudah mulai kuliah dan mengerjakan tugas perkuliahan yang sebelumnya sempat terabaikan. Walaupun pertama masuk langsung disemprot oleh Pak Yoga karena sering absen, tapi untungnya wanita itu tidak disuruh mengulang hanya diminta untuk mengumpulkan tugas. Hal itu membuat Kirana lega bukan main. Saat ini wanita itu tengah berada di kantin, namun jemarinya masih sibuk menari di atas keyboard laptop, mengejar deadline. Udah Siran makan dulu. Sedih lo baksonya lo anggurin, kata Winda. Namun Kirana tidak merespon, terus mengetik, lah bahkan tidak punya waktu untuk menoleh barang sebentar. Kasian banget, gue suapin deh, Winda menawarkan, mengambil alih mangkok bakso Kirana dan memotongnya kecil-kecil lalu menyodorkannya pada Kirana. Wanita itu pun membuka mulut, perutnya sudah lapar namun ia tidak ingin membuang waktunya beberapa menit untuk makan. Kirana makin kesini makin gemesin gak sih? Ucap Andre memperhatikan Kirana yang fokus pada laptop sembari mengunyah. Makin ngembang. Pipinya gede, lontar Nura. Gimana nggak gede, di rumah aja cuma tidur makan sahut Winda. Tangan perempuan itu menggantung, menunggu Kirana selesai mengunyah. Enaknya, jadi pengin nikah. Nikah kalau lakinya modelan suami Kirana sih nggak apa-apa, tapi kalau modelan bokap gue jangan dulu deh. Nanti menderita kayak nyokap gue, timpal Winda. Membuat kekahan kecil dari Andre. Sabar Win. Ketiganya larut dalam percakapan tanpa melibatkan Kirana yang masih fokus pada tugas sintaksnya. Beberapa lama setelahnya, Kirana mengembuskan napas lega setelah tugasnya selesai. Wanita itu menyeruput es jeruk yang sudah hambar untuk menghilangkan dahaga. Selesai, tanya Winda yang dibalasi anggukan kecil Kirana. Wanita itu meregangkan otot-otot leher dan jemarinya. Capek banget gue, makanya dicicil, jangan langsung, komentar Andre. Nggak kurang menantang, abis ini lo pada masih ada matkul? Tanya Nura. Perempuan itu menyandarkan kepalanya pada kursi kayu, tangannya mengaduk sisa es batu dengan sendok. Masih, jawab Kirana. Gue masih 2, jawab Andre. Kalau lo nyet, tanya Nura menunggu jawaban Winda, yang diam saja menyimak. Gue free sih, tapi abis zuhur bimbingan sama Bu Dita. Lo sendiri, tanya Kirana. Wanita itu mengemas laptop miliknya, dan mangkok bekas makannya. Gue free, tapi nggak mau balik rumah cepat. BTW abis ini kelas Pak Yoga kan Ran.
Gue numpang ya di belakang, ucapnya dengan senyum malu-malu yang langsung dihadiahi sorakan oleh ketiganya. Gila ya tuh orang nggak bisa banget biarin gue napas barang sedetik, emang dikira gue nggak butuh udara apa? Pisu Kirana. Pasalnya setelah masuk kelas tadi, Pak Yoga mengabarkan kalau dosen pembimbing mereka Bu Sulis mendadak naik haji dan digantikan olehnya. Pria itu pun mengubah jadwal bimbingan. Dan kenyataan yang membuat Kirana ingin menjerit adalah hari itu juga bimbingan langsung dimulai. Sabar Ran, Nura mengelus bahu Kirana. Menenangkan, Kirana menarik napas dan mengembuskannya dengan cepat berusaha menghilangkan emosi yang bersarang di dadanya. Sabar Ran, sabar. Orang sabar disayang Tuhan, ucapnya pada diri sendiri meski ingin sekali melempar printer ke arah dosen itu. Kirana berjalan menuju parkiran di mana motornya berada. Lo mau mampir nggak Ra? Ke rumah gue gitu. Nggak dulu deh, abis ini gue jemput Reta, jawab Nura sembari memakaikan helm. Hati-hati Ra, yoi lo juga, keduanya lalu melaju meninggalkan pekarangan kampus. Kirana dan Nura berpisah di perempatan Jalan Srimaya. Butuh setengah jam untuk Kirana sampai ke rumahnya, rumah Wira maksudnya. Kirana melajukan motornya sendirian menikmati panas dan semilir angin sore itu. Namun baru sekitar 5 menit melaju, Kirana merasa ada yang aneh, lah menarik gas seperti biasa, tapi motor itu tidak merespons dengan semestinya. Laju kendaraan melambat walau grip gas sudah diputar lebih dalam. Hah, kenapa nggak nambah? Gumamnya, alis berkerut. Lah coba lagi, memutar gas perlahan. Masih tetap, jangan bercanda ya ini bukan waktunya drama, bisik Kirana pada setang motor, seolah benda itu bisa diajak negosiasi. Lah menarik gas lebih dalam, kali ini sedikit panik. Tapi tetap saja, tidak ada tenaga tambahan yang terasa. Kirana melirik spion, memastikan tak ada kendaraan lain yang terlalu dekat, lalu menepi perlahan. Getaran halus terasa di mesin, tapi lajunya semakin lemah dan akhirnya mati total di bahu jalan. Kenapa sih? Wanita itu menyetater kembali motornya. Beberapa kali mencoba namun nihil, tidak hidup sama sekali. Ia pun turun dari motor dan mengecek bensin dan ban, tangki masih setengah, bannya pun tidak kempes namun motornya tidak bisa hidup. Kirana menendang ban, kesal sekali mengapa hari ini begitu sial untuknya. Segera ia mendial nomor Wira memintanya untuk menjemput. Sekali panggilan tidak diangkat, 2 kali, 3 kali belum juga diangkat. Kirana sudah seperti orang hilang di pinggir jalan. Kenapa? Wanita itu tersentak kaget ketika mendengar suara berat yang tiba-tiba di sampingnya. Matanya membelalak saat melihat Pak Yoga berdiri di sampingnya, satu alis terangkat, ekspresinya seperti biasa, datar. Motornya mogok, jawabnya meski ia masih terkejut. Hingga sekarang, Pak Yoga menyipitkan mata, lalu menurunkan ransel dari pundaknya dan menyampirkannya di bahu. Sudah dicek, udah coba di starter, nggak bisa terus saya cek bensin dan ban, aman sih, Kirana menunjuk bagian tangki, bensinnya masih setengah. Pak Yoga mengangguk kecil, lalu tanpa banyak bicara ia jongkok di samping motor Kirana. Tangannya cekatan membuka penutup aki, lalu memeriksa terminalnya sebentar. Akinya soak, udah lemah, makanya pas di starter nggak ada respon, jelasnya. Kirana langsung menghela napas panjang ketika mendengarnya. Pantesan. Pria itu berdiri, ayo saya bantu dorong ke depan, di sana ada bengkel. Kirana belum sempat menerima bantuan Pak Yoga, ponsel di saku rok Kirana bergetar keras, lah buru-buru mengeluarkannya, dan seketika napasnya menggantung ketika nama yang beberapa saat lalu diteleponnya muncul. Sebentar Pak, ucapnya pada Pak Yoga. Lalu mengangkat teleponnya mengadukan apa yang sedang terjadi pada Wira. Kirana menurunkan ponselnya perlahan, lalu menoleh pada Pak Yoga yang masih berdiri di sisi motornya, wajahnya nampak tenang namun mematikan seperti biasanya. Kayaknya nggak perlu ke bengkel Pak, nanti ada yang jemput. Bapak bisa duluan aja, terima kasih sudah membantu, ucap Kirana dengan senyum canggung, tidak ingatkan dia setengah jam yang lalu memisuhi pria di depannya. Pak Yoga hanya mengangguk pelan. Ya sudah, kalau begitu tunggu di sini saja. Saya nggak apa-apa kok Pak. Nggak usah nungguin, juga nggak apa. Bisa diam sebentar nggak? Kirana terdiam. Satu alis Pak Yoga terangkat, dan pria itu menoleh ke arah toko kecil di dekat mereka. Minggir dulu. Panas di sini lalu pria itu melangkah menuju toko yang tutup untuk menghindari sengatan matahari. Kirana mengikuti. Beberapa menit berlalu dalam diam.
Kirana hanya sesekali mencuri pandang ke arah pria itu. Derni apapun saat ini rasanya begitu canggung. Sampai-sampai napas saja Kirana segan. Besok pagi jangan lupa bimbingan, skripsi kamu masih jauh dari kata layak. Bisa-bisanya pria itu masih sempat mengingatkan skripsinya di tengah keadaannya yang genting. Kirana hanya bisa tersenyum, untung saja ia segera sadarkan diri tadi sebelum decakannya muncul. Tak berapa lama kemudian, mobil putih yang sangat Kirana kenal menepi di dekat mereka. Wiratama turun, pria itu masih mengenakan batik guru khas sekolahnya dan menghampiri mereka berdua. Menyadari kehadiran pria lain di dekat istrinya, sorot matanya sedikit berubah, tegas dan memicing. Pak Yoga bangkit dari duduknya. Begitu melihat kedatangan Wira, Pak Yoga melangkah satu langkah maju, dan Kirana buru-buru menjelaskan, "Ini, Pak Yoga. Dosen pembimbing skripsi aku. Tadi bantuin waktu motor. Aku mogok." "Yoga," jawab Pak Yoga singkat, menerima jabat tangan dengan senyuman singkat. Wira mengangguk pelan, lalu mengulurkan tangan. "Wiratama, ya sudah kalau begitu saya pamit," menoleh kepada Kirana dan Wira. Kirana tersenyum membalas dan tidak lupa mengucapkan terima kasih pada pria itu. "Jangan terlalu banyak tersenyum ke orang lain. Senyum kamu buat saya saja," ucap Wira. Pria itu menaikkan standar motor kemudian menuntunnya. Kirana berjalan di sebelahnya dengan senyum tertahan. "Ceilah cemburu Pak," goda Kirana menyenggol tubuh kokoh Wira. "Jangan cemburu dong Pak, nanti keriputnya tambah loh," ujar Kirana disusul tawa yang menggelegar membuat Wira terkekeh. Sedangkan Pak Yoga, pria itu melihat interaksi keduanya di balik jendela mobil dengan seutas senyum. Kirana